Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan sesuai dengan bacaan Alkitab kita hari ini. Kita akan melihat di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 dan 9, yang berbunyi demikian. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, timbul pertanyaan, kalau di dalam perjanjian baru, orang mendapatkan kasih karunia, kemudian diselamatkan. Tetapi kalau di dalam perjanjian lama, seringkali orang berpikir mereka diselamatkan itu berdasarkan perbuatan, atau hal-hal apapun yang dilakukannya sehingga dia diselamatkan. Nah, di dalam bagian ini seolah-olah Nuh dikatakan hidup benar, kemudian tidak bercacat celah di zamannya, kemudian dia bergaul dengan Allah, lalu dia mendapat kasih karunia Tuhan untuk diselamatkan dari banjir air bah itu. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Perjanjian lama dengan perjanjian baru semuanya diselamatkan karena kasih karunia. Dan kalau kita melihat di sini, karena Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, maka Nuh dikatakan apa? Hidup benar. Lalu yang kedua, hidup tidak bercacat celah. Dan yang ketiga, hidup bergaul dengan Allah. Ketiga hal ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, dilakukan bukan supaya mendapat kasih karunia. Tetapi ketiga hal ini dilakukan karena sudah mendapat kasih karunia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang kelima, orang-orang pada zaman Adam itu orang-orang yang jahat, menduka citakan hati Tuhan, bahkan sampai dikatakan Tuhan seolah-olah menyesal telah menciptakan manusia yang akhirnya kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi kalau kita melihat di sini, saudara, karena Nuh mendapat kasih karunia Tuhan, akhirnya dia diselamatkan, hidup ya, semua binasa, tapi Nuh dengan keluarganya diberi kesempatan hidup. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melihat bagian ini, kalau saya dan saudara sudah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, sudah diselamatkan oleh pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka kita harus juga seperti Nuh memiliki kehidupan yang benar di tengah angkatan yang jahat dan yang bengkok dan yang sesat, kata surat Filipi. Lalu yang kedua, saya dan saudara harus hidup bersih, suci, tidak bercela, saudara. Dan yang terpenting yang ketiga, saya dan saudara harus tetap hidup bergaul dengan Allah, berjalan bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat dan kekuatan sepanjang hari menjalani hari-hari ini. Tuhan memberkati.